Oke, puji Tuhan pada hari ini minggu pertama di bulan Mei, Tuhan beri kesempatan kita kembali belajar firman Tuhan tanggal Mei 6. Ya, waktu terus berjalan, kita awali dengan berdoa, satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami mau belajar firman-Mu, berkati dari awal sampai selesainya semua boleh berjalan dengan baik. Jadi berkat bagi kami semua, menguatkan iman, menambah wawasan. Kami boleh semakin kenal dekat dengan Tuhan hari ini. Berarti peralatan yang kami pakai tidak ada masalah, tidak ada gangguan, jaringan juga aman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ini saya pakai Zoom yang gratis, Zoom yang berbayarnya salah. Selesainya 30 menit ke depan. Ya, puji Tuhan, ada Nerva, Sinta. Kita hari ini belajar sesuatu yang sederhana, yang mungkin sifatnya merefresh saja iman kita, pikiran kita, wawasan kita. Ya, daripada belajar yang sulit-sulit tapi nanti susah untuk dipahami dan tidak mudah dikerjakan. Saya ajak untuk kita belajar hal yang sederhana, yang mungkin juga seperti mengulang di waktu-waktu yang lalu. Saya beri judul Jangan Bosan. Seringkali dalam menghadapi kehidupan ini kita itu mudah bosan, mudah jenuh menghadapi rutinitas yang sama. Mengerjakan ini lagi. Ya. Kalian yang sekolah setiap hari ya, kita masih belajar setiap hari ya, masih sekolah. Mungkin juga mengalami kejenuhan, bangun pagi lagi, berangkat ke sekolah lagi. Saya yang bekerja pun waktu lalu juga kadang-kadang jenuh. Pernah saya pulang itu sore karena macet, jadi berangkat kerja pagi sekali harus sebelum setengah 6, jam 5:15 karena situasi jalanan macet. Nanti pulangnya nyampe rumah kurang lebih jam setengah 6 atau jam 6. Dan itu ya cuma istirahat sebentar, tidur, hanya pulang untuk makan, kemudian tidur, pagi berangkat lagi. Dan itu sesuatu rutinitas yang buat saya menjemukan. Tapi kalau saya tidak berangkat bekerja, apa jadi? Terus melakukan kalau bisa. Jadi saya hari ini menyampaikan sesuatu, jangan bosan. Nah, saya memulai dengan beberapa pertanyaan sederhana. Kalau menurut Nelva, apa yang terjadi kalau seorang anak bosan makan? Ada gambar anak kecil sedang makan, makan NBG. eh dia bosan makan, dia nggak mau, bakal tutup mulutnya terus. Jadi walaupun makanan udah di depan mata, dia nggak bakal mau makan gitu, atau malah kadang malah berantakin makanannya. Iya, maksudnya itu dampaknya apa? Nah, mungkin bukan hanya anak kecil, tapi ketika seseorang atau kalian atau siapa saja misalkan, saya siap hari kok makan, saya bosan. Apa yang terjadi kalau seseorang bosan makan? Bosan makan, jadi selain jadi sakit, berat badannya juga menurun gitu. Ya, ketika seorang merasa bosan makan, jenuh saya makan, gak mau makan, akhirnya jadi sakit, jadi berat badan menurun. Apalagi kalau orang sudah sakit, ya makan malah males, tambah sakit lagi, tambah menurun berat badan. Iya, kalau seseorang bosan makan, ya jadi berat badan menurun. Berikutnya, kalau menurut Nelva, apa yang terjadi kalau seseorang atau seorang anak, seorang siswa bosan sekolah, itu sekolah lagi. Kita nggak mau sekolah. Menurut Niko, apa yang terjadi? Dia jadi ini Pak, eh kayak apa? Gak nggak masuk ilmu, terus jadwal pelajaran juga ketinggalan, dan jadi nggak mengerti materi-materi dari semua pelajaran pelajaran itu Pak. Kalau dia bosan sekolah, kalau Ya, nggak masuk karena bosan gitu Pak. ya ketinggalan ilmu yang harusnya didapat dari itu, terus ketinggalan materi pelajaran. Bahkan kadang-kadang kita kalau sakit aja juga menyesal ketika sekolah.
Jadi kalau dipaksakan juga nggak baik. Ketika kita terlewatkan pelajaran satu hari saja, berarti kan kita terlewatkan materi pelajaran hari itu yang dipelajari jadi makin banyak. Ya, kalau seorang bosan sekolah, dia ketinggalan ilmu, kehilangan ilmu yang harus didapat, dan jadwal atau materi ya, pelajaran yang seharusnya diterimanya jadi terlewatkan. Kalau Kak Sinta, nah ini aja, kan sudah bekerja. Kalau seseorang bosan bekerja, apa jadinya, Sinta? Ngerjain pekerjaannya salah-salah, Mbak. Terus bisa berujung dimarahin, dipecat. Kerjakannya salah-salah, terus bisa dimarahi, bisa dipecat, terus bosan bekerja, akhirnya dia kerjakannya salah-salah, tidak sepenuh hati. Dampak paling menyakitkan ya bisa berhentikan dari pekerjaannya, rasa bosan pekerjaannya. Ya, bisa. Tapi memungkinkan nggak seseorang itu bosan bekerja, Sinta? Memungkinkan, Mbak. Bisa ya, kalau kamu yang rutinitas bertemu dengan sama, waduh ketemu orang itu lagi, ya, bosan. Ya. Oke, ada banyak kebosanan kita hadapi sehari-hari. Dan tadi ada gambar apa kalau seorang anak bosan tidur ya, ini ya jarang ya, tapi kalau anak kecil biasanya kan perlu tidur. Kalau atau seseorang ya, bukan anak. Kalau kita bosan tidur ya, jadi tambah penyakitan, mudah lemah tubuhnya. Apa pengantarnya apa jadinya kalau seseorang jenuh atau bosan melakukan sesuatu yang sudah menjadi kesehariannya? Bosan makan, bosan sekolah, bosan bekerja, bosan tidur, atau bosan apa lagi. Pokoknya gak mau, bosan. Kali ini aku gak mau makan. Terlambat makan sekali aja sudah nggak nyaman di perut, apalagi seharian. Apalagi kalau seminggu. Orang puasa saja ada batasnya. Ketika seseorang menghilangkan satu saja kebiasaan keseharian, maka akan terjadi hal yang menyulitkan dalam hidup. Seperti tadi, kalau tidak mau makan bisa sakit, tidak mau sekolah, ya ketinggalan pelajaran, tidak mau bekerja ya dia kehilangan kesempatan mendapatkan uang di hari itu. Jadi tadi yang disampaikan Cinta kalau seorang bekerja sebagai pegawai, bayangkan kalau seorang bekerja sebagai pedagang, tidak mau kerja di hari itu ya dia kehilangan kesempatan sebagai untuk mendapatkan uang. Nah, belajar jangan bosan. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, Lukas 18 ayat 1. Nelva, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. ya kata jemu artinya bosan. Terus kata jangan berdoa. Kalau berdoa jangan tidak jemu-jemu. Bahwa harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya jangan jemu, jangan bosan berdoa. Kemudian di ayat berikutnya adalah kisah seorang ibu yang anaknya kerasukan setan dan itu Tuhan Yesus memberi perumpamaan dan dia datang kepada bukan kerasukan setan tapi seorang ibu yang anaknya sedang dalam masalah di pengadilan dan dia minta tolong pada hakim yang jahat tapi ibu ini mendatangi hakim itu terus setiap hari hakim itu nggak mau membela sebenarnya tapi karena didatangi terus ya sudahlah saya bela anaknya saya tolong saya bebaskan. Yang kedua, Cinta, minta tolong bacakan. Matius 26 ayat 42 sampai 40. Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ya, ini peristiwanya waktu apa ini, Cinta? Ini kan Tuhan Yesus yang waktu apa? Terus berdoa di Taman Getsemani sebelum disalib, Pak. Ya, sebelum disalibkan. Kalau baca ayat ini, berarti berapa kali Tuhan Yesus berdoa? Ini sengaja saya kasih dua ayat supaya mudah. Berapa kali Tuhan Yesus berdoa?
2 kali kalau di ayat cuman kan seharian gitu nggak sih Pak? Nggak tahu. Dari ayat ini saja sudah bisa dilihat. Di ayat 42, ia pergi untuk kedua kalinya. Kemudian ayat 43, dan ketika ia kembali pulang, kan Tuhan Yesus itu berdoa sampai 3 kali. Ada di ayat sebelumnya, dia berdoa pertama. Dan yang kedua, itu baru ada kalimat, kalau boleh cawan ini berlalu. Nah, dia kembali lagi. 3 kali Tuhan Yesus berdoa. Artinya untuk hal yang sama, dia sampai berdoa ketiga kali, berulang kali. Supaya kalau boleh, saya jangan mengalami penderitaan. Terus berdoa sampai 3 kali. Yang pertama, yang kita pelajari hari ini adalah, jangan bosan berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Artinya berdoa itu tidak cukup 1 kali lalu semua beres. Kita berdoa misalkan, Tuhan berkati hari ini, saya butuh Tuhan berkat-Mu untuk beli sesuatu. Ya tidak cukup sekali berdoa. Mungkin bisa berapa kali, atau mungkin 1 kali cukup. Tapi kadang ada doa yang kita perlu tekun berkali-kali kalau itu adalah sesuatu yang bagi kita tidak mudah. Dibutuhkan ketekunan untuk berdoa sampai terjadi. Doa lagi, berdoa lagi. Untuk hal-hal tertentu yang bagi kita tidak. Kalau hal yang misalkan sakit, ya kita berdoa, Tuhan sembuh. Mungkin sekarang belum, besok kalah. Ada kalanya kita berdoa lebih dari 1. Tapi yang berdoa cukup 1 kali ya, kita misalkan makan ya sekali itu saja. Nanti makan ya berdoa lagi 1. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai 3 kali. Mencoba mengambil hati Bapa di sorga. Kalau boleh, Tuhan Yesus tidak harus menderita. Ini kan kata Tuhan Yesus tak harus disalibkan. Yang perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu pasti menjawab doa kita. Tuhan pasti menjawab doa kita. Bedakan ya antara menjawab dengan mengabulkan. Kalau mengabulkan itu permintaan kita diterima. Tapi kalau menjawab, ya dia pasti jawab. Misalkan Niko chat saya pasti menjawab. Tapi jawaban saya apa itu kan berbeda. Demikian juga ketika kita berdoa, jawaban doa dari Tuhan itu ada 3. Kalau ketika kita minta sesuatu dan dia memberikan bagi kita, artinya ya, yang kita minta itu Tuhan berkata ya, saya kasih. Ya, bersyukurlah bahwa Tuhan masih memperhatikan. Misalkan minta sesuatu barang atau apapun atau benda atau harapan terjadi sesuatu yang baik, kalau Tuhan berikan, ya bersyukurlah. Misalkan waktu yang lalu Kak Sinta minta pekerjaan, Tuhan memberikan, bersyukur berikan. Tapi kalau jawaban Tuhan itu tunggu, ya sabar. Misalkan apa, Tuhan, saya minta untuk ada kesempatan bekerja di tempat yang lebih baik atau kuliah di tempat yang saya bisa menyelesaikannya atau mengerjakan. Mungkin Tuhan tunggu, sabar. Ketika jawaban Tuhan ditunggu, ya sabar. Bahkan mungkin ya kalau minta jodoh pasangan, mungkin Tuhan berkata tunggu, ya sabar, sabar. Tapi kalau Tuhan menjawabnya tidak, atau yang kita minta tidak Tuhan sediakan, tidak Tuhan berikan, tidak Tuhan kabulkan, ya jangan kecewa. Di Tuhan itu menjawab pasti, tapi jawabannya itu ada ya, ada tunggu, ada tidak. Kalau Tuhan misalnya tidak, jangan kecewa. Ada lagu rohani yang begini, mungkin kalian pernah tahu. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Nelva pernah tahu lagu itu? Tahu, Pak. Niko pernah tahu lagu tersebut? Pernah dengar? Pernah dengar, Pak? Cinta pernah tahu lagu itu? Gede-gede. Saya pernah tahu. Kalau menurut Cinta, benar enggak lagu? Tak Bisa selalu jadi, Pak. Tuhan menjawab. Kenapa? Bisa jadi, Pak. Jadi ya, Pak. Bisa jadi benar. Kata-kata yang digunakan oleh pencipta lagu itu kurang tepat. Kalau misalkan tidak selalu Tuhan menyediakan yang kita minta,
Ya benar, tapi tak selalu Tuhan menjawab doa ya kurang tepat. Misalkan Sinta WA saya pasti menjawab. Misalkan eh, Auki sama ke rumah. Kalau saya menjawab ya silakan, berarti saya ada. Atau tunggu, saya masih di perjalanan. Atau misalkan jangan ke rumah hari ini, saya tidak ada, saya masih ada acara banyak. Berarti kan saya tetap menjawab. Tapi ya jawaban saya tidak selalu sesuai dengan yang Sinta minta. Kalau memang tidak sesuai, Tuhan pasti menjawab. Kalau ya, bersyukurlah. Kalau tunggu, sabar. Dan kalau ternyata yang kita minta tidak Tuhan sediakan, jangan kecewa. Sebab Tuhan pasti tahu yang terbaik bagi kita. Terus saya juga sering kali mengalami bahwa doa saya tidak dijawab, tidak diminta. Apa yang saya minta tidak Tuhan sediakan. Mungkin karena ada ambisi-ambisi saya yang salah. Minta di satu tempat, bekerja di tempat yang lebih baik, satu kali, kita tidak Tuhan sediakan. Tidak apa-apa. Dan mungkin di waktu-waktu yang lalu, minta jodoh yang ini Tuhan, ya minta ini Tuhan. Berkali-kali Tuhan tidak sediakan. Ya tidak apa-apa. Karena Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk saya. Demikian juga untuk semua kalian, semua Tuhan pasti tahu yang terbaik. Kalau Tuhan sediakan sesuai yang kita minta, bersyukur. Kalau tunggu, sabar. Dalam situasi apapun, orang Kristen pasti berdoa. Kristen pasti berdoa. Semua kita pasti berdoa. Mau makan, mau pergi, mau kemana-mana. Ketika dia meninggalkan kebiasaan berdoanya, maka kepekaan rohaninya akan hilang. Sekali lagi, kalau kalian meninggalkan kebiasaan berdoa, percayalah satu kali kepekaan rohani itu akan hilang. Kepekaan rohani itu apa? Yaitu yang merasa bahwa ada hal baik atau buruk, hal yang dilakukan atau tidak itu dalam hati itu akan ada. Atau misalkan mau makan itu pasti ada refleks, saya harus berdoa. Kalau meninggalkan kebiasaan itu, lama-lama apa akan tumpul kepekaan dalam diri kita. Oh, nggak usah berdoa, nggak apa-apa. Nggak berdoa sama dengan yang lain yang nggak masalah. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak kita duga. Jangan sampai meninggalkan kebiasaan berdoa. Nah, ini berarti quote saya. Diskusi yang pertama, pernahkah kalian memulai hari tanpa berdoa? Apakah ada perbedaan dengan ketika memulai hari dan berdoa? Kalau Nelva, pernah nggak kamu memulai hari nggak berdoa, berkeburu-buru mungkin ke sekolah? Pernah, Pak. Ada perbedaannya enggak ketika berdoa? Perbedaannya tuh lebih ke jadi segala sesuatunya merasa hampa dan kayak kosong aja sih sampai malam misalkan gak ada berdoa sama sekali. Ya, rasa hampa, ya, rasa kosong, tidak mulai dan doa itu adalah kemenangan kita di hari itu. Ketika kita di awal berdoa, ya sepanjang hari menang. Kalau Niko, pernah enggak kamu mulai hari tanpa doa? Apa beda? Eh pernah. Terus kalau bedanya itu kalau ngerjain sesuatu tanpa doa tuh ini Pak, apa-apa yang dikerjain tuh pasti grogi gitu, takut. Ya, kita tidak berdoa, kok rasanya nggak enak, nggak nyaman, grogi, atau ada ketakutan, atau ada sesuatu yang menghambat, nggak ngerti apa ini ya. Pokoknya ngerjakan serba salah. Ternyata ketika direnungkan sambil duduk, oh iya tadi itu. Ya saya juga sering seperti itu. Nah, bekerja di sekolah, semua salah, emosi terus. Terus saya duduk, oh iya saya lupa berdoa. Kemudian saya menundukkan diri sebentar supaya tenang. Sinta, pernah enggak kamu memulai hari tanpa berdoa? Kenapa sering ini? Pernah, Pak. Kenapa itu? Keburu-buru, terlambat. Kesiangan bangun. Kamu merasa ada bedanya enggak? Nggak tenang sih, Pak. Ya, karena doa itu merupakan
gaya hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang lama, hamba Tuhan lama, bahkan mungkin orang tua kalian pernah pasti mendengar bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Jadi, kalau tidak bernafas ya tidak hidup. Itu yang sering kali disampaikan orang-orang sama seperti demikian juga. Kalau kita nggak berdoa ya kita kehilangan Tuhan. Oke, sharing yang kedua. Yosua 1 ayat 8. Minta tolong Niko bacakan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini sudah pernah kita pelajari, kita baca lagi. Elva, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ayat ini juga sudah terkenal, banyak sekali dijadikan ayat kesukaan bagi orang Kristen. Ayat pegangan hidup dan sebagainya. Yang kedua, jangan bosan membaca firman. Yosua 1:8, janganlah engkau lupa memperkatakan, tapi renungkanlah. Kata merenungkan itu mengingat kembali, atau menaruh dalam ingatan secara lama. Kata merenung itu diingat-ingat terus. Kalau bahasa orang dunia itu kita mengenal ada istilah mengungkit-ungkit. Nah, kalau ungkit-ungkit kan seringkali diartikan sebagai hal yang buruk. Loh, kamu mengungkit-ungkit perbuatanmu, kebaikanmu yang dulu. Mengungkit-ungkit itu seperti merenungkan. Merenungkan mengingat kembali, menaruh dalam ingatan secara. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita mencari dahulu kerajaan Allah. Dari hal ini kita diajarkan dengan serius untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar untuk kita menjalani suatu hari. Menjalani satu hari, kita perlu firman Tuhan. Belajarlah untuk melatih diri kita disiplin membuka hari dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting sekali untuk kita baca, kita renungkan, mungkin dalam waktu yang singkat. 5 menit yang singkat itu menyelamatkan seharian kehidupan kita. Jadi kalau 5 menit itu kita lewatkan, paling lama, ya paling minimal kan 5 menit. 5 menit itu kita lewatkan, ya kita akan kehilangan banyak hal sepanjang hari. Baca dan renungkan, meskipun hanya 1 ayat saja. Saya kalau bikin renungan itu kan 1 ayat saja, tapi yang membuat pas dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada kesempatan lagi, tambahkan porsi baca firman. Dan direnungkan, apa sih artinya? Diingat lagi, seperti yang lalu kita pelajari, merenungkan itu seperti sapi yang memamah biak. Sudah dimakan, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi maksudnya. Dikunyah lagi, merenungkan. Quote yang kedua, firman Tuhan akan menjaga iman kita tetap kuat, jiwa kita stabil, dan tindakan kita pun terarah. Iman kita kuat itu apa? Ada banyak hari-hari ini pendapat-pendapat di sekitar kita yang bertebaran, mempengaruhi iman orang-orang Kristen. Tapi kalau kita tekun baca firman Tuhan, kita nggak akan terpengaruh oleh apapun juga. Jiwa kita stabil, nggak mudah emosi. Dan langkah yang kita ambil pun terarah. Sekarang ini ada banyak anak-anak Tuhan itu ketika bertemu dengan tokoh-tokoh dari agama lain, dibukakan Alkitab, dibacakan Alkitabnya orang Kristen. Anak Tuhan itu seringkali jadi goyah. Bahkan ada seorang yang tokoh agama sana membacakan, ada imam di Perjanjian Lama. Dia membaca kitab Taurat sambil mengangkat tangan. Kemudian di belakangnya ada umatnya, ada orang Israel. Kemudian imam ini bersujud. Dianggap bahwa itu adalah gerakan sembahyangnya mereka. Bahkan Tuhan Yesus pun dianggap sebagai sedang melakukan gerakan sembahyang menurut cara mereka. Apa? Karena ada gerakan Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, dia juga bersujud. Nah, itu kan sama dengan cara mereka sembahyang atau beribadah sehari. Pernah enggak mendengar
istilah itu bahwa Tuhan Yesus itu juga sebenarnya termasuk eh, Bani Kedar. Bani Kedar itu ya sebutan untuk orang Muslim. Yesus itu juga Muslim. Karena apa? Dia bersujud. Bukan sembahyang sama seperti orang-orang yang dari agama sana, agama mereka. Nah, itu kan kalau iman kita nggak kuat akan mengikuti. Oh iya ya, berarti Tuhan Yesus itu agamanya itu kan mudah untuk melenceng, mudah untuk dilenceng. Tapi ketika kita belajar bahwa firman Tuhan, kekuatan kita, kita nggak akan mudah diombang-ambing. Jiwa kita stabil. Orang yang baca firman Tuhan itu tenang hati, jiwanya tenang. Dan tindakan kita terarah, yang kita lakukan, keputusan yang kita ambil, itu tepat, itu benar. Nggak sekedar membaca dan merenungkan firman Tuhan, membuat kita kuat menjalani kehidupan ini. Dan dasar bagi kita, selain doa, juga firman Tuhan, buat kita kuat dalam dia. Diskusi kita kedua, jaringan apa manfaat yang kamu dapatkan ketika membaca firman Tuhan? Kalau menurut Sinta, apa manfaat yang kamu dapatkan ketika membaca firman? Bisa bedain mana yang benar, mana yang enggak, Pak. Bisa memberikan manfaat ya, Tuhan. Kalau menurut Nelva, apa manfaat yang kamu dapatkan? Hati kita selalu jadi tenang untuk menjalani segala sesuatunya, Pak. Walaupun kita juga kadang kalau dalam situasi yang gak menyenangkan, kalau kita sering baca firman Tuhan, kita jadi lebih tenang dan lebih membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Ya, yang utama hati jadi tenang, menjalani aktivitas. Ya. Firman Tuhan itu diakui atau tidak, dibaca itu memberi pengaruh yang kuat dalam jiwa kita. Rasanya beda ketika kita baca satu ayat firman Tuhan. Niko, apa manfaat yang kamu dapat dalam baca firman? Eh, hati kita selalu merasakan sukacita, dan yang pasti hati kita juga selalu dikuatkan setiap saat. Ya, itu. Jadi kita dikuatkan, sukacita. Tapi jangan pernah meninggalkan kebiasaan yang baik. Jadi, jika kita baca saja itu memberi pengaruh yang luar biasa. Kalau menurut istilah orang punya itu seperti ada daya yang sakti yang luar biasa. Hanya cuma baca itu memberi sesuatu. Ya. Tapi ketika kita tidak membacanya, melewati hari, kita berbuat baca firman Tuhan, tentu ada kesulitan-kesulitan hadapi syarat tanpa kita. Sharing yang terakhir, Galatia 6 ayat 9. Silakan Nelva bacakan lagi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, nama 9. Sinta terakhir, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, di sini tadi ada kata janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jadi berbuat baik pun jangan sampai kita jadi bosan. Apa? Karena kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang ketiga, jangan bosan berbuat. Firman Tuhan menasihatkan supaya kita tidak bosan berbuat baik. Berbuat baik pun nggak boleh bosan. Oleh karena kita ini ditebus oleh darah Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Kita pernah pelajari hal ini bahwa Tuhan Yesus menebus kita untuk kita melakukan perbuatan baik. Tidak dibalik bahwa kita berbuat baik supaya mendapatkan keselamatan. Banyak orang-orang yang melakukan yang dibalik, mereka berbuat baik supaya mendapatkan tiket masuk surga atau tiket hidupnya selamat di akhirat. Nah, kita ini sudah selamat, sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita mendapatkan kepastian keselamatan. Karena itu kita membalasnya dengan. Tapi bagaimana kalau sudah berbuat baik,
tapi diperlakukan jahat sama orang yang sudah kita bantu. Tetap lakukan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Kalau dia tidak mau meresponi dengan baik, ya kita lakukan pada orang yang lain. Misalkan kita berbuat baik pada seorang teman A, ternyata dia tidak respon, kita berbuat sebaik mungkin, menolong dia, membantu yang dia perlukan. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah kecewa. Kita tinggalkan, terus kita berbuat lagi pada orang yang lain, yang B atau yang C, yang pasti ada orang yang meresponi perbuatan baik. Ketika kita berbuat baik, akan seperti air sungai yang terus mengalir. Aliran itu tidak berhenti. Ini ada gambar. Kalau sungai melihat ini, kita akan tenang, senang, jernih sungai, mengalir. Ini sama seperti ketika kita berbuat baik. Misalkan saya berbuat baik pada Nelpa, menolong, saya pun juga akan ditolong. Atau ditolong oleh orang lain. Saya menolong Nelpa. Nelpa pun juga akan menolong orang yang lain. Tapi kalau sungai yang kotor tersumbat ini kan kita juga nggak senang. Misalkan saya dapat kebaikan dari orang, tapi saya simpan sendiri. Kalau saya dapat berkat dari Tuhan, saya simpan. Saya nggak mau membagi ke yang lainnya. Itu nanti saya tidak akan bisa menikmati berkat itu. Saya bisa mengalami sakit sendiri ketika membagi akan keberkatan. Orang yang membagi itu kan tangannya terbuka. Itu jadinya kehidupannya itu lega. Tapi coba kalau dia menggenggam, tentu akan mengalami kesakitan sendiri dalam perbuatan baik bisa kita lakukan dengan cara berbagi yang kita miliki pada kita dengan cara berbagi yang kita miliki, menolong orang yang dalam kesulitan dan mengangkat orang yang terjatuh artinya mengalami kesusahan, kita memotivasi. Jika apa yang bisa kita miliki, kita bagikan pada orang. Ada orang dalam kesulitan, ya kita lakukan perbuatan baik semaksimal. Kita harus berbuat baik, tapi jangan menjadi konyol. Artinya apa? Kalau sudah berbuat baik, tapi ditipu, dimanfaatkan, ya tentu kita harus mempertimbangkan segala sesuatu. Nah, sudah, berarti perbuatan baik saya untuk orang lain ini, saya berhenti, saya ke yang lain. Jangan menutup diri. Sharing terakhir, waktu 3 menit setengah. Menurut kalian, perbuatan baik apa yang menurut kalian berkesan kalian lakukan bagi orang lain? Niko, pernah berbuat baik apa yang menurut berkesan? Eh, ini baru-baru ini sih Pak, kayak kan HP temenku rusak ya. Ya, Aku ngasih pinjem HP lamaku buat dia gitu, buat make sementara sampai HP dia dibenerin. Itu sih Pak. oh sampai meminjamkan HP. Nah, terus kalau Niko perlu HP, mana? Ini kalau ibarat sih pakai HP aku yang lama soalnya Pak ngasihnya. Oh, ada. Ya. Jadi Tuhan bisa Iya. menolong kesulitan teman. Kalau Nelva, ya, perbuatan baik apa yang menurut kamu berkesan kamu lakukan bagi orang? Nemenin temen pada saat dia benar-benar lagi sedih banget, pas dia bilang kalau lagi benar-benar gak ada orang yang bisa nemenin dia gitu. Jadi dia butuh temen tempat cerita gitu. Hmm, jadi pendengar. Mungkin tidak banyak yang bisa Nelva berikan secara materi. Tapi menjadi penolong bagi temanmu yang kesulitan. Itu kan luar biasa. Sinta, apa perbuatan baik yang kamu lakukan? Menurut kamu berkesan sampai sekarang? Um, iya Pak. Mungkin kasih jajan ke anak sekolah minggu gitu, terus mereka happy semua. Wah, si jajan ke sekolah. Senang. Kak Sinta kalau ngajar sekolah minggu beda. Selalu bawa kue. Jajan. Itu kan yang bisa kita pelajari hari ini. Jangan bosan, itu perlu doa. Itu kehidupan iman kita ditopang oleh doa. Jangan bosan baca firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, hidup kita tidak akan terarah. Firman Tuhan membuat iman kita kuat. Memutuskan dengan benar apa yang salah. Dan jangan bosan berbuat baik. Apapun respon dari orang lain.
kita lakukan semaksimal. Cinta bisa tutup doa. Coba. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa kembali mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya berkati setiap kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati segala pekerjaan kami ya Bapak. Kiranya Tuhan, Kau yang membuat semua yang kami kerjakan berhasil ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Kiranya Kau berkati juga Tuhan. Berkati juga Pak Oki Tuhan yang telah mengajar kami semua hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, buka sebentar, caranya pada cinta, awal detik ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.